Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Gizi dan Kesehatan Kerja, peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada sesi kedua perkuliahan ini, kita akan membahas mengenai permasalahan gizi dan produktivitas kerja. Pada pembahasan permasalahan gizi dan produktivitas kerja, kita akan membahas mengenai yang pertama, mengulang kembali pengertian tenaga kerja, yang kedua, terkait dengan kesehatan tenaga kerja dan produktivitas, ketiga, faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada tenaga kerja, yang keempat, permasalahan dalam gizi kerja, dan yang kelima adalah dampak dari permasalahan gizi kerja. Yang pertama kali kita adalah mengulang kembali pengertian dari tenaga kerja. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenaga kerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Salah satu peran perusahaan adalah mengusahakan kesehatan kerja dalam bentuk upaya pencegahan dan promotif atau promosi. Peran ini dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Yang pengertian dari produktivitas adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik dari sisi internal maupun eksternal. Mulai dari pendidikan, dari tenaga kerja tersebut, kemudian keterampilan, sikap dan etika kerja, kemudian tingkat penghasilan, jaminan sosial, tingkat sosial dan iklim kerja, termasuk di dalamnya adalah gizi dan kesehatan kerja. Kemudian motivasi, hubungan individu, teknologi, dan produksi. Bahas mengenai kaitan gizi dan produktivitas kerja. Benarkah dengan meningkatkan kesehatan kerja, maka akan membahas mengenai keterkaitan antara gizi dan produktivitas kerja. Benarkah dengan meningkatkan kesehatan tenaga kerja, maka akan meningkat pula produktivitas kerjanya? Kita lihat beberapa hasil survei. Yang pertama, bahwa pekerja yang makan makanan sehat maka memiliki 25% kinerja yang lebih baik. Kemudian, pekerja yang sehat maka bisa menurunkan biaya perawatan kesehatannya. Lalu, hasil survei lainnya menyatakan bahwa pekerja yang sehat lebih jarang sakit dan angka ketidakhadiran kerja otomatis lebih rendah 27% pada pekerja yang terbiasa makan makanan sehat dan olahraga secara teratur. Kemudian, pekerja yang rajin berolahraga minimal 30 menit dalam seminggu sebanyak 3 kali, maka memiliki kinerja 15% lebih baik daripada pekerja yang jarang berolahraga. 10% lainnya pekerja lebih giat lagi bekerja jika diberikan makanan yang sehat. Dan 14% pekerja lebih giat bekerja jika diberikan waktu istirahat yang cukup. Mengapa gizi tenaga kerja penting? Hal ini dikarenakan bekerja itu memerlukan tenaga atau energi. Nah, tenaga atau energi tersebut diperoleh tenaga kerja berasal dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua, pengaruh makanan pada tenaga kerja itu antara lain bisa menyebabkan kekurangan ataupun kelebihan konsumsi dari zat gizi baik makro maupun mikro. Nah, ketika terjadi kekurangan atau kelebihan zat gizi makro dan mikro, maka akan menyebabkan terjadinya malnutrisi atau gizi salah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa defisiensi atau kekurangan konsumsi zat besi akan menjadi penyebab kelelahan pada kurang lebih 740 juta orang dewasa di seluruh dunia. Nah, sedangkan kelebihan dari konsumsi zat gizi maka akan menyebabkan terjadinya obesitas. Kita tahu bahwa obesitas adalah faktor risiko bagi beberapa penyakit kronis lainnya seperti DM atau diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Nah, faktor penyebab obesitas ini dikarenakan seringnya
mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak maupun tinggi gula. Nah, hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat 39,2 juta hari yang kerja hilang dikarenakan penyakit kronis terkait dengan obesitas. Beberapa dampak yang disebabkan akibat kurang gizi pada pekerja diantaranya adalah kesehatan pekerja yang menurun. Akibat kesehatan pekerja menurun, maka akan mudah terserang penyakit. Kemudian kurang motivasi atau bersemangat, reaksi pekerja akan menjadi lamban atau apatis, putus asa. Akibatnya adalah prestasi menurun. Selain prestasi menurun, maka juga akan mengakibatkan produktivitas kerja berkurang dan akan ada peranan gizi untuk perkembangan bobot fisik, mental, dan intelektual. Beberapa akibat kurang gizi pada pekerja diantaranya yang pertama, kesehatan pekerja tentu saja menurun. Akibat kesehatan pekerja menurun, akan mudah terserang penyakit. Selain itu juga, akibat kurang gizi kepada pekerja akan mengakibatkan kurangnya motivasi atau semangat dari pekerja tersebut. Akibatnya juga bisa menyebabkan reaksi yang lamban ataupun apatis atau lemah semangat atau putus asa. Akibatnya prestasi menurun dan produktivitas kerjanya berkurang. Di sini dibutuhkan peranan gizi untuk perkembangan bobot fisik, mental, dan intelektual bagi pekerja tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada tenaga kerja diantaranya adalah yang pertama umur, kemudian ukuran tubuh yang dilihat dari berat dan tinggi badan, kemudian jenis kelamin, keadaan khusus, apakah misalnya dalam kondisi hamil atau menyusui atau sakit, kemudian proses metabolisme, jenis pekerjaan, dan lingkungan pekerjaan. Beberapa penyebab masalah gizi pada tenaga kerja diantaranya yang pertama adalah konsumsi makanan yang rendah atau zat gizinya tidak seimbang. Nah, tingkat konsumsi ini juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan dari tenaga pekerja tersebut dan juga sosial budaya yang berlaku di lingkungan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan gizi yang rendah. Akibatnya, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalensi kurang gizi terutama pada buruh wanita. Hal ini dikarenakan pengetahuannya terkait dengan penyediaan makanan yang bergizi di rumah tangga itu masih rendah. Kemudian yang ketiga, kurangnya penyuluhan terkait dengan makanan ataupun gizi seimbang bagi tenaga kerja. Upahnya memang tinggi, tetapi belum tentu konsumsi makanan di skala rumah tangganya itu menjadi baik. Kemudian penyelenggaraan makanan di perusahaan yang belum ada ataupun kurang baik. Tidak semua perusahaan itu menyediakan penyelenggaraan makanan atau dalam hal ini misalnya ruang makan, kantin, atau kafetaria, sehingga menyebabkan penyelenggaraan makanannya belum berlangsung dengan baik. Kemudian yang kelima, tidak semua perusahaan memberikan uang makan kepada tenaga kerjanya. Penyebab masalah gizi pada tenaga kerja antara lain juga bisa disebabkan karena adanya gangguan penyerapan makanan akibat dari penyakit infeksi dan infeksi parasit. Kemudian yang kedua, kurang tersedianya waktu yang cukup untuk beristirahat dari tenaga kerja tersebut. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah lingkungan tempat kerja yang tidak kondusif. Beberapa masalah gizi pada tenaga kerja juga diungkapkan dari hasil penelitian Setyaningsih pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa pekerja kelas menengah ke bawah umumnya menderita kekurangan gizi seperti kurang energi protein, anemia, serta sering menderita penyakit infeksi. Sedangkan pada pekerja kelas menengah atas umumnya terjadi kegemukan atau obesitas yang merupakan pemicu dari penyakit degeneratif, misalnya seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, maupun diabetes mellitus. Hasil penelitian lainnya terkait dengan permasalahan gizi tenaga kerja antara lain dari hasil penelitian Aziza pada tahun 2008 menunjukkan bahwa status gizi berhubungan dengan produktivitas kerja.
pekerja wanita, khususnya di industri konveksi. Kemudian dari hasil penelitian tersebut juga dilihat ternyata ada hubungan yang signifikan positif di antara faktor aktivitas dengan tingkat kecukupan energi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi tenaga kerja diantaranya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengetahuan mengenai gizi, kemudian faktor terkait dengan bahan makanan tertentu, kemudian faktor fadisme, lingkungan kerja, kesejahteraan, kemudian psikologis, dan faktor parasit dan mikroorganisme. Beberapa hal yang berpengaruh pada kebutuhan gizi pekerja diantaranya terkait dengan faktor lingkungan. Yang pertama adalah suhu panas. Pada kondisi suhu yang panas, maka dibutuhkan cairan, khususnya pada pekerja dengan kategori jenis pekerjaan berat, maka dibutuhkan kurang lebih 2,8 liter cairan. Dan pada pekerja yang bekerja dengan kerja termasuk kategori jenis kerja ringan, maka dibutuhkan kurang lebih tambahan 1,9 liter per hari. Sedangkan kalau untuk kebutuhan sehari-hari dalam kondisi suhu yang panas, besaran kebutuhan cairannya adalah 4 sampai dengan 5 liter per hari. Nah, kehilangan elektrolit terutama natrium maka akan menyebabkan yang disebut dengan minor stamps atau istilah lainnya adalah kram. Nah, selain itu juga diperlukan natrium 0,1% dari cairan untuk pada saat suhu adaptasi, sedangkan belum beradaptasi dibutuhkan natrium 0,2%, dan kebutuhan energi akan naik 0,5% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius di atas 30 derajat Celcius. Nah, untuk mencegah dehidrasi, selain konsumsi air dengan jumlah yang cukup, maka dibutuhkan juga konsumsi sayur dan buah. Sebaliknya, dengan suhu yang dingin, maka makanan ataupun minuman yang hangat sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi pekerja. Kemudian, terkait dengan faktor lingkungan yang lain adalah ketinggian. Muncul permasalahan ini ketika seseorang baru saja sampai di ketinggian yang baru. Adapun beberapa klasifikasi dataran tinggi antara lain, yang pertama adalah high altitude, di mana ketinggiannya 1.500 sampai dengan 3.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian very high, jika ketinggiannya 3.500 sampai dengan 5.500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir adalah extremely high altitude, jika ketinggiannya adalah lebih dari 5.500 meter di atas permukaan laut. Nah, apa yang terjadi ketika ada faktor ketinggian, maka akan akibat sukar bernafas, kemudian sakit kepala, muntah, mual, hilang nafsu makan, pusing, sulit tidur. Hal ini dikarenakan karena adanya acute mountain sickness, yaitu ketika seseorang itu berada di atas 2.500 meter di atas permukaan laut, atau katakanlah berada di ketinggian. Nah, kemudian intake makanannya juga menurun 25 sampai dengan 50% pada waktu akut, dan lakukan rehidrasi di mana dibutuhkan 4 sampai dengan 6 liter per hari. Kemudian disarankan untuk menghindari merokok, minum alkohol, dan obat antidepresan. Kemudian juga dianjurkan untuk makan dengan diet berkalori tinggi. Pengaruh lingkungan pada kebutuhan gizi pekerja yang diakibatkan karena keracunan zat kimia atau polusi ataupun radiasi diantaranya bisa terjadi pada pekerja tambang. Kemudian pemberian susu juga diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan produktivitas pekerja. Kemudian disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C. Kemudian bahan-bahan kimia tertentu bisa menyebabkan terjadinya keracunan kronis. Akibatnya akan menurun nafsu makan, kemudian terganggu metabolisme tubuh dan gangguan fungsi alat pencernaan, sehingga akan berakibat pada menurunnya berat badan pekerja tersebut. Kemudian bahan radiasi juga mengganggu metabolisme sel, sehingga diperlukan tambahan protein dan antioksidan untuk meregenerasi sel tersebut. Nah, pengaruh zat gizi pada penampilan kerja diantaranya, yang pertama adalah protein. Hasil penelitian pada 2 grup pekerja yang diberikan asupan atau intake protein normal dan tinggi ternyata tidak menunjukkan perbedaan
dalam penampilan kerja. Kemudian karbohidrat dan lemak, bahwa hasil penelitian dari Matz dan Murlin pada 3 grup pekerja. Yang pertama dengan pola makan yang normal, kemudian kelompok kedua tinggi karbohidrat, dan yang ketiga adalah lemak tinggi. Maka jika dilihat dari efisiensi kerja, tidak akan ada perbedaan di antara 3 grup tersebut. Setelah hari keempat, maka grup dengan tinggi 5 akan terlihat hasil penelitiannya bahwa lebih rendah efisiensi kerjanya dibandingkan 2 grup yang lain. Pada pekerja berat yang menggunakan otot seperti buruh, maka karbohidrat merupakan sumber energi, dan karbohidrat juga diperoleh dari simpanan glikogen otot. Beberapa hasil penelitian menunjukkan ada kaitan antara gizi dan produktivitas kerja. Yang pertama adalah studi terkait dengan kerja shift yang mempengaruhi asupan nutrisi, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerja shift pada asupan nutrisi, termasuk makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, subjek dari penelitian ini adalah 2.254 pekerja pabrik di Jepang yang berjenis kelamin pria dengan usia kurang lebih 20 sampai dengan 59 tahun. Dan pekerja ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pekerja non-shift, kemudian kelompok pekerja dengan shift tetapi tanpa shift malam, sedangkan kelompok pekerja yang terakhir adalah kelompok pekerja dengan shift malam. Hasil penelitian dari studi tersebut menunjukkan bahwa asupan total energi secara nyata lebih tinggi pada pekerja shift malam dengan usia lebih dari 30 tahun. Kemudian asupan mikronutrien juga secara nyata lebih rendah pada pekerja shift malam dengan usia kurang dari 30 tahun, di mana mikronutrien yang dimaksud adalah kalsium, kemudian kalium, vitamin A, dan B1 atau tiamin. Kemudian, asupan daging, produk susu, dan sayuran secara nyata ternyata lebih rendah pada pekerja shift malam usia kurang dari 30 tahun. Yang artinya bahwa kerja shift, terutama kerja dengan shift malam, akan mempengaruhi asupan nutrisinya. Penelitian lainnya yang dilakukan pada pekerja wanita yang bermasalah, khususnya dengan underweight atau kurang gizi, anemia, dan kekurangan zat besi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status gizi, hemoglobin, dan mikronutrien pekerja wanita pabrik garmen khususnya di Kamboja dengan jumlah responden sebanyak 223 pekerja wanita. Dan hasilnya ditemukan bahwa sebanyak 31,4% pekerja wanita tersebut mengalami status gizi underweight. Kemudian 26,9% pekerja wanita mengalami status anemia, dan yang terakhir 22,1% pekerja wanita kekurangan zat besi. Dari kedua penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pertama adalah pekerja dengan jam kerja tidak teratur maka berpotensi untuk kehilangan nafsu makan dan malas mempersiapkan makanan. Hal ini dikarenakan kesulitan tubuh beradaptasi dengan ritme sirkadian dan bersosialisasi dengan keluarga dan teman. Pola makan dan tidur yang teratur maka sulit dipertahankan. Ada pekerja dengan jam kerja yang tidak teratur. Kemudian yang kedua, pekerja dengan jam kerja shift malam cenderung mengalami defisiensi mikronutrisi atau zat gizi mikro. Kemudian kerja shift seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan, misalnya terkait dengan saluran pencernaan, obesitas, penyakit kardiovaskuler, dan lain-lainnya. Selain itu, pekerja wanita juga bermasalah dengan status gizi yang kurang atau underweight, anemia, dan kekurangan zat besi. Permasalahan gizi lainnya yang terkait dengan produktivitas adalah anemia. Anemia pada pekerja terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pekerja pabrik, perkebunan maupun perusahaan, ternyata anemia yang terjadi pada pria bisa menurunkan kapasitas produktivitas sebesar 30 sampai dengan 40%.
Dan pada wanita maka akan menjadi lebih tinggi lagi, hampir 2 kali lipat, 30 sampai dengan 70%. Anemia gizi memiliki pengaruh pada konsentrasi bekerja, sehingga akan mengganggu atau menurunkan produktivitas kerja seseorang. Anemia yang terjadi khususnya di Indonesia adalah anemia yang disebabkan karena kekurangan atau defisiensi zat besi. Hal ini dikarenakan zat besi sendiri berpengaruh pada proses pembentukan sel darah merah dan penting untuk menjaga kerja sel tubuh sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi permasalahan gizi dan produktivitas kerja, maka yang harus diperhatikan adalah nutrisi ataupun zat gizi yang diberikan pada pekerja tersebut. Nah, untuk memastikan pekerja mendapatkan makanan yang sehat, maka makanan tersebut haruslah mengandung 5 kebutuhan zat gizi yang mendasar, yaitu pertama adalah karbohidrat, mengandung lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kebutuhan makronutrien atau zat gizi makro sebagai sumber energi, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu akan memberikan 4 kilokalori per gram dari karbohidrat itu sendiri. Sumbernya bisa berasal dari nasi, gandum, jagung, roti, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Asupannya kurang lebih 60 sampai dengan 75% dari total kalori harian. Kemudian protein, besaran kalorinya kurang lebih sama dengan karbohidrat, 4 kilokalori per gram. Kemudian sumbernya bisa berasal dari hewani maupun dari nabati. Misalnya seperti daging, hewan ternak, susu, telur. Dan besaran protein ini asupannya kurang lebih 10 sampai dengan 15% dari total kalori harian. Nah, yang terakhir adalah lemak. Lemak itu kebutuhannya atau konversinya sebesar 9 kilokalori per gram dan asupannya itu kurang lebih 10 sampai dengan 25% dari total kalori harian. Kemudian kebutuhan makronutrien atau zat gizi makro tetapi bukan sebagai sumber energi. Bisa didapatkan dari serat, di mana sebagian besar merupakan termasuk komponen karbohidrat. Serat ini merupakan komponen nutrisi yang penting karena membantu kesehatan dan fungsi bakteri baik di usus, atau dalam arti kata lain membantu proses pencernaan dan pengeluaran. Kemudian air merupakan komponen penyusun 60 sampai dengan 70% dari seluruh berat badan. Nah, sumber air ini bisa diperoleh dari konsumsi cairan itu sendiri, kemudian buah-buahan segar, sayuran, dan air yang diproduksi selama proses oksidasi makanan. Jika tadi kita sudah mempelajari terkait dengan kebutuhan makronutrien, maka yang sekarang adalah terkait dengan kebutuhan mikronutrien atau zat gizi mikro. Yang termasuk ke dalam zat gizi mikro adalah komponen vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral mendukung pertumbuhan dan perkembangan, kontraksi otot, keseimbangan cairan, fungsi saraf, metabolisme energi, memperbaiki jaringan, metabolisme tulang, transportasi oksigen ke seluruh tubuh, dan fungsi kekebalan tubuh. Mineral merupakan elemen yang esensial non-organik sebagai katalis atau mempercepat suatu reaksi dalam reaksi biokimia. Nah, yang termasuk kategori mineral diantaranya adalah kalsium, magnesium, fosfor, natrium, kalium, zinc atau seng, zat besi atau Fe, mangan, tembaga, yodium, selenium, dan molibdenum. Sedangkan kategori vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air, yaitu vitamin A dan vitamin C dan B. Sedangkan vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Hasil penelitian lainnya juga memperlihatkan pengaruh frekuensi makan dan komposisi makanan, di mana seseorang yang 5 kali makan sehari akan meningkat produktivitas kerjanya dari grup yang hanya 3 kali makan dalam sehari. 5 kali makan ini biasanya terkait dengan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan atau yang disebut dengan extra pudding. Nah, pada pekerja wanita memberikan snack atau makanan tambahan pada waktu istirahat, maka akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Selain itu juga, pekerja dengan sarapan yang setiap hari memiliki kebiasaan
sarapan pagi, maka lebih baik produktivitas kerjanya dibandingkan pekerja yang tidak memiliki kebiasaan sarapan atau makan ataupun hanya minum kopi pahit saja pada saat pagi harinya. Nah, makanan pagi ini ternyata memiliki pengaruh penting terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Hal ini karena makanan pagi itu menjamin ketersediaan kalori yang dipergunakan oleh tenaga kerja tersebut khususnya pada 2 jam pertama bekerja di pagi hari. Nah, pemberian makanan pada waktu istirahat juga bisa dilakukan setelah 2 sampai dengan 5 jam setelah bekerja. Hal ini karena setelah 4 sampai dengan 5 jam para pekerja itu bekerja, maka akan cenderung mengalami penurunan produktivitas kerja, sehingga diperlukan asupan makanan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya ataupun meningkatkan tenaganya. Kadar gula dan efisiensi otot akan meningkat setelah makan dan kemudian menurun secara perlahan kurang lebih 3-4 jam setelah makan pagi. Nah, keadaan ini sering disertai dengan perasaan lelah dan efisiensi kerja. Namun, jika diberikan makanan kecil atau ekstra puding sebagai tambahan setiap 2 jam setelah makan pagi maupun makan siang, maka kadar gula dan efisiensi juga akan lebih tinggi dari biasanya atau sebelum diberikan makanan tambahan. Nah, makanan tambahan yang diberikan itu besarannya kurang lebih 20 sampai dengan 50 kalori untuk jenis pekerjaan ringan dan 50 sampai dengan 150 sampai dengan 250 kalori untuk jenis pekerjaan berat. Nah, untuk pegawai kantor yang kategorinya adalah jenis pekerjaan ringan, maka bisa diberikan makanan tambahannya berupa teh manis atau kupon kopi. Sedangkan kalau misalnya jenis pekerjaannya adalah jenis pekerjaan berat, maka bisa diberikan tambahan berupa teh manis atau susu dan kue sebagai cemilan. Nah, pemberian makanan kecil pada jam-jam istirahat pendek khususnya bagi tenaga kerja yang memiliki beban kerja dan waktu kerja yang panjang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, kaitan antara kelelahan kerja dan pemberian ekstra puding atau makanan tambahan. Ternyata pemberian makanan tambahan atau ekstra puding dapat menurunkan kelelahan pada pekerja, di mana tenaga kerja yang bekerja melebihi ketentuan kerja atau menjalankan pekerjaannya yang dianggap berat, maka dibutuhkan makanan tambahan atau yang kita kenal dengan nama ekstra puding atau ekstra puding. Pemberian makanan tambahan atau ekstra puding merupakan 10% pemberian makanan tambahan, dan makanan yang diberikan biasanya merupakan makanan yang tinggi karbohidratnya. Contohnya adalah bubur sumsum atau puding, kemudian pengaturan kebutuhan energi saat lembur atau shift bekerja malam. Bagi pekerja yang lembur selama 3 jam atau lebih diberikan makanan ataupun minuman tambahan berupa makanan selingan yang padat gizi atau tinggi karbohidrat. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang menjalani shift kerja malam, termasuk pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23 sampai dengan 7 pagi. Inilah materi kita terkait dengan permasalahan gizi pekerja pada sesi hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, dipersilahkan melalui chat room dari Google Classroom. Terima kasih.